Ya, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hening sebentar untuk menjinakkan, menjernihkan pikiran, dan juga berharap akan keberkahan untuk pertemuan malam ini. Yuk, hening sebentar yuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di kajian epistemologi yang kelima. Dan ya, alhamdulillah kita sudah mencapai yang terus berjalan. Dan sekarang semoga kita diberkati untuk mendapatkan pencerahan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Oke, jadi malam ini kita akan kembali menelisik tentang epistemologi. Epistemologi itu kan sebagaimana sudah dibahaskan, dan aku mungkin sepertinya akan selalu mencoba untuk merecap, mengulang-ulang lagi, selalu berawal dari etimologi aja sih. Epistemologi itu sebenarnya artinya ilmu tentang ilmu. Sebenarnya secara sederhananya lah. Jadi membahas tentang knowledge as such, pengetahuan sebagaimana pengetahuan itu sendiri gitu. Dan tentu saja ini terkait dengan bagaimana kita acquiring, mendapatkan pengetahuan, dan bahkan setelah kita mendapatkan apa yang kita sebut pengetahuan itu, apakah dia benar gitu kan. Kalau kita membahas pengetahuan, pasti konsep benar dan tidak benar, benar dan salah pasti ikut-ikutan muncul gitu kan. Jadi ada itu tuh. Meskipun tidak secara eksplisit tapi implisit, misalnya kalau kita masih belum yakin dengan kebenaran akan pengetahuan kita, iya, kesadarannya adalah keraguan gitu. Kita harus mencari tahu apakah pengetahuan yang kita dapat itu meyakinkan, benar 100%, atau ternyata lebih condong ke tidak benar gitu. Nah, itu yang harus kita teliti. Dan setelah kita berjalan dalam arti kita membahas epistemologi ini setiap minggunya, setiap hari Rabu, kita menemukan bahwa ada dua macam hal yang ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, dan itu disebut tasawur dan tasdik. Tasawur adalah segala prekonsepsi atau persepsi ya. Sedangkan tasdik adalah tasawur yang sudah dibuktikan. Jadi memang dia persepsi juga, dia bisa persepsi, bisa apapun itu, tapi selama dia belum dibuktikan.
itu tadi kebenarannya, maka dia belum tasdik, dia masih tasawur. Tasdik itu sudah jelas kebenarannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menemukan adanya kita kan gini, kita di sini kajian kelas membahas epistemologi. Sebenarnya kita berbicara yang aktif di sini kan akal gitu ya. Jadi akal kita yang main. Dan memang sudah menjadi kebiasaan akal untuk memilah-milah, mengkategorikan gitu agar sistematis. Dan usaha akal itu membawa kita kepada dua distingsi ilmu. Ada ilmu badihi dan ilmu nazori. Itu yang minggu lalu kita bahaskan. Ilmu badihi adalah sesuatu ilmu yang jelas dengan sendirinya tanpa harus kita upayakan. Sedangkan kalau nazori harus kita upayakan dulu. Atau bahkan tidak akan sampai kepada kebenaran. Jadi kalau badihi nggak perlu diupayakan. Kalau yang masih diupayakan masih nazori. Gitu. Nah ini ada erat hubungannya dengan tasdik dan tasawur tadi. Untuk lebih detailnya kita akan mungkin mendengarkan recap atau reevaluasi dari Bang Dame gitu. Sepertinya sekian dari saya. Langsung aja ke Bang Dame. Dipersilahkan. Oke, makasih Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Bang Arif sudah mengulang-ulang apa yang sebetulnya harus kita install dalam pemahaman kita, bahwa epistemologi itu memang sebuah pengetahuan yang sangat penting. Jadi epistemologi itu seperti kacamata yang kita pakai untuk mengetahui apa saja gitu. Ya kan, kalau kacamatanya salah, maka pemahamannya terhadap realitas ya pasti salah gitu. Contoh sederhana, saya siang hari jam 2 bawa pakai kacamata hitam gitu. Kenyataan di luar adalah panas terang gitu. Tapi karena saya pakai kacamata hitam, Rip, itu saya langsung berespon, menyimpulkan, mendung ya. Orang yang tidak pakai kacamata hitam mengatakan kepada saya, oh enggak, ini terang benderang, kok enggak mendung? Enggak mendung kan ini. Sampai buka dong kacamata, melepaskan dulu. Gitu. Begitu dilepaskan, oh iya ya, jadi dia bisa menyaksikan as it is gitu. Kenyataan itu apa adanya gitu, sementara begitu ya kita anggap. Jadi epistemologi ini Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik juga di sini yang muda-muda adalah kacamata yang kita pakai untuk menyelidiki apapun. Nah, karena itu kita mau kacamatanya itu kacamata yang paling tajam gitu. Makanya ada kacamata dogma, ya. Kacamata dogma itu kita memperoleh pengetahuan dari orang tua, keluarga, para guru gitu. Jadi kita terima disebut dogma karena kita tidak melakukan penyelidikan. Kita terima saja. Nah, banyak orang berhenti di situ. Karena itu kita juga butuh kacamata yang lain, yaitu akal. Nah, akal ini, sifat akal itu selalu melakukan proses penyelidikan yang teliti. Ada di sinilah lahir filosofi. Ya. Lalu gimana kalau dogma itu bertentangan dengan akal, Bang Arif? Contoh, menurut mereka sih saintis modern, asal-muasal manusia monyet gitu. Tetapi di dalam dogmanya manusia pertama Adam. Nah itu bingung kan? Banyak orang membiarkan kebingungan itu berlama-lama. Sehingga nggak tahu mana yang mau benar gitu. Ada yang dominan saintis, sehingga jadi ateis. Ada yang dominan dogma, sehingga jadi ekstremisme gitu. Itu kira-kira. Nah, mensinkronkan ini gimana? Nah, itu banyak upaya-upaya dilakukan oleh filosof-filosof Muslim, filosof-filosof dari filsafat Timur ada. Kalau filsafat Barat, teman-teman, mereka memisahkan. Karena nanti akal kita jadi tidak aktif gitu, tidak matang gitu.
Tapi mereka lupa ada pengetahuan yang di luar kemampuan akal. Nah, disitulah nanti ada sumber pengetahuan lagi, namanya intuisi. Nah, intuisi intelektual gitu ya. Nah, intuisi ini ada dari kemahiran seseorang, ada juga ilham. Dia nggak pakai upaya, tapi dapat karena niatnya tulus, bening, dapat dia pengetahuan, tasdik. Ya, tasdik. Lalu ada juga wahyu. Nah, itu sekilas yang sudah diterangkan sebelumnya ya. Ini kita pakai alat-alat dulu nih. Ini summary yang kemarin itu ya. Oke ya. Jadi, nah sekarang kita mau membahas ya, sesuatu yang sangat penting dalam epistemologi, teman-teman. Ya, sangat penting. Jadi malam ini kita akan membahas tentang ya namanya relasi subjek objek, Bang. Oke. Jadi Asik ini. relasi subjek dan objek gitu. Siap. Gitu ya. Jadi ada objek, ada ini salah ini. Ini harusnya di sini subjek ya, sorry, subjek. Oh iya. Jadi relasi objek subjek gitu ya. Ini objek subjek yang menghubungkannya apa? Ini pengalaman nih. Ini ya. Jadi conventional thinking, yang disebut conventional thinking. Jadi cara berpikir umum, jadi ada objek, jadi objek yang dipersepsi ini suka diistilahkan world ya, atau reality, others. Nah subjeknya itu of course aku ya, aku dan yang lain boleh juga, Rip. Iya. Aku dan dunia boleh juga, aku dan realitas boleh juga. Jadi objek, subjek. Contohnya ini diformulasikan dalam sebuah kalimat sederhana nih. Jadi kalau apa namanya, teman-teman ya, perhatikan. Jadi kalimat I see fire misalnya. Api ya, I see fire. Ini kan subjek ya. Ya kan? Ini Objek. objek. Jadi yang menghubungkan ini adalah pengalaman kan? Ya enggak? Ya. Pengalaman. Nah, jadi dari kalimat ini subjek objek terpisah, ya enggak? Aku bukan api kan gitu. Nah, di sini ada si ini sebetulnya lebih kepada di sini ada daya melihat kan? Daya melihat. Jadi IC ini sebetulnya nyatu kan ini kan? Ya kan? Fire ini others ya enggak? Ini jadi others. Di luar diriku atau wool. Tepatnya adalah material wool kan? Ya. Nah, relasinya apa? Relasinya adalah pengalaman sebetulnya. Pengalaman melalui mata. Gitu. Nah, pengalaman IC fire ini sebetulnya ada pengalaman bentuk api, ada juga panas api, bahkan ada juga efek dari api itu adalah asap. Tapi intinya kita terbiasa dengan subjek dan objek itu terpisah. Subjek dan objek terpisah. Ya enggak? Iya. Jadi subjek dan terus juga aku melihat air. Kalau aku minum air,
Ya, itu pokoknya airnya juga bukan diriku kan gitu. Iya, berbeda dari Iya. Pokoknya aku berbeda subjek. dari objek. Jadi intinya di sini kita mulai teliti conventional thinking meyakini subjek yang mempersepsi dan objek yang dipersepsi itu terpisah. Dimaknai terpisah, tapi betulkah terpisah? Nah, nanti kita mau teliti nih self inquiry. Jadi subjek dan objek terpisah. Ya kira-kira ya. Kemudian juga kita saya lihat mobil gitu kan. Ya. Dan seterusnya lah. Saya lihat gunung gitu kan. Nah, kita teruskan. Karena ini penting banget soalnya. Nanti kita ajak kepada yang lebih dalam. Oke. Nah, jadi ilmuwan dan seniman Rip, itu fokus mengeksplorasi objeknya. Jadi ilmuwan itu fokus keluar diri, mengeksplorasi, menyelidiki objek. Sekolah banyak objek. Sampai menyelidiki bintang, bulan gitu. Atau matahari gitu ya. Atau atom-atom, virus. Sekarang kan penelitiannya virus. Cuma IC-nya itu pakai mikroskop elektronik. Ya. Nah, ada orang itu untuk IC the book itu udah pakai kacamata. IC screen itu udah pakai kacamata. Nah, ini kecenderungan kita. Kita menyadari objek dan subjek itu terpisah. Nah, ini saya dikasih kesimpulan dulu. Nah, sementara mistikus atau sufi atau wali, dia tidak menyelidiki objek. Dia menyelidiki akunya dulu. Siapa sih yang menyelidiki ini? Kita coba lihat detail ya. Pelan-pelan kita lihat detail. Ini detail ini. Oke. Nah ini. Jadi objek ini, segala jenis objek dewa, masih ada dewa nggak? Ada. Dewa ada? Ada Bang. Oke ya. Mantap. Ini kita jalan-jalan nih. Jadi segala jenis objek kita kasih apa? Denon ya. Sesuatu yang diketahui. Nah ini yang mudah kita kenal dalam material reality ya. Seperti tadi api, pohon gitu ya. Nah, kita tahu ini materiality ini melalui direct experience ya. Sebetulnya tepatnya teman-teman. Direct experience itu sebenarnya consist of menyadari api melalui mata. Consist of sebenarnya pengalaman itu pelan-pelan nanti kita akan menyadari pengalaman adalah consist of known yang diketahui of object. Jadi aku tahu melalui direct experience. Sampai di sini oke ya. Nah, alat untuk conscious of itu, si sang aku itu ada senses kan? Panca indra. Indra. Jadi indra ini ada 5 ya kalau yang terkenal. Nah, setelah itu yang menarik, apa yang diketahui itu awalnya kita sebut materi. Nah, yang mengetahui itu disebut akulah subjeknya. Objek dan subjek terpisah nih. Karena ini material, sensisnya itu diwakili oleh body. Ya enggak? Iya, tubuh. Nah, lalu semua pengalaman realitas ini itu kemudian menjadi satu denoun juga dalam bentuk imaginal reality. Ini yang suka kita sebut bayangan. Terbayang gitu. Terbayang gitu. Tasawur dong kan? Iya. Terbayang gitu. Jadi imaginal reality itu semua tasawur. Persepsi gitu. Nah, sementara ini material reality ini kita sebut dulu kayak real ya. Nanti kita lihat materiality ini adalah disadari oleh aku melalui panca indera. Saya ulangi, material realita ini consist of aku melalui panca indera. Nah, lalu apapun yang kita alami dalam dunia material, dia menjadi objek imaginal. Ya, objek imaginal. Nah,
begitu kita sadari objek imaginal ini melalui conscious of kan, tapi conscious of imaginal reality. Yang mengalami siapa? Bukan panca indera lagi kan? Ya. Daya Soul. batin lah. Sementara ini kita sebut daya memori atau soul. Jiwa. Nafsu itu jiwa. Imagination. Itu ada senses-sensesnya masing-masing ya. Iya, punya sensi-sensisnya masing-masing nih teman-teman. Oke. Nah, dalam konteks ini, Rip, apakah objek dan subjek terpisah? Nah, ini mulai nih kita selidiki. Kita mengerti nih, imaginal reality, ya, bayangan itu. Ini lebih ke daya kan? Ini appearance. Ini daya yang menyaksikan, ini realitas yang menampak. Yang menampil. Jadi dayanya kayak soul memory itu yang kemampuan yang ini ya, yang dapat menyaksikan yang nampak itu kan? Iya, menampil ya. Yang menampil itu. Enggak sebetulnya. Iya ya, oke ya. Sampai di sini masih ngikut ya. Aras masih ngikutin? Masih. Oke ya. Nah. Lalu image-image yang ada di benak ini sebetulnya image yang nampak aja kan. Tapi sekarang kita langsung kasih nama itu daya memori. Karena kalau kita nggak kasih bahasa, nama, nanti kita nggak nge. Yang penting dalam komunikasi kita malam ini, teman-teman ngerti maksudnya. Kalau tidak ngerti ditanya ya, kita diskusi. Lalu ada objek yang diketahui itu material, imajinal. Ada juga intelektual. Makna aja. Nah, ini definition Bang Arif. Ini kayak mengaitkan dengan yang kemarin. Cuma kita kaitkan dengan subjek objeknya. Oke, dari situ ya. Dari situ. Jadi masih mirip yang kemarin, tetapi ini dikaitkan dengan apakah subjek objek itu terpisah atau tidak. Pendekatannya beda dari yang kemarin. Iya. Yang sebelumnya. Karena ketika orang bilang saya tahu matahari, saya tahu bintang, saya tahu atom, itu kan basisnya itu subjek objek. Yeah. Conventional thinking, tapi kita ikutin dulu tuh, karena itu kebiasaan logika, akal. Ketika aku bilang, aku tahu api, aku lihat api, aku bukan api. Iya kan? Aku berbeda dari api. Aku terpisah dari api. Tapi begitu apinya itu sudah imaginal, dewa. Ya kan? Seperti misalnya yang kita sampaikan kemarin kan. Ini kan misalnya as always. Ini kan dia lihat api nih. Lilin. Kan? Nah, di sini kan di benak dia kan tergambar nih. Ini kan material. Ini subjek, ini objek. Nah, ini subjek nih. Ini objek. Nah, tapi masih ada istilah subjek objek, masih ada istilahnya. Yeah. Ya kan? Kalau di sini nyata dia terpisah ya enggak? Betul. Tapi kalau di sini subjek objek masih ada, tapi sudah lebur di dalam benak. Kita sebut aja benak. Nah, benak ini yang disebut di sini ada daya yang menyaksikan, itu soul, memori. Di sini ada imaginal reality. Orang yang kita kesalin itu fisiknya ada di rumahnya, Dewa. Kita kesal sama dia, Dewa. Fisiknya ada di rumahnya. Tapi dia hadir di benak saya. Sekarang ada tambahan. Dia hadir di Instagram gitu. Jadi kalau kita kesal dia yang di Instagram, sebenarnya kita kesal siapa? Dia yang physically di rumah, dia yang di Instagram. Di mana atau dia yang ada di benak kita. Dia di mana itu? Dia yang di mana? Others-nya. Dia itu others. objeknya itu, the non-nya itu di mana?
Iya, benar-benar. Oh iya, menarik itu. Yang kita benci itu yang mana? Atau benci itu ada di mana? Pemaknaan kan, kalau dia cuma nongol mukanya doang, belum ada pemaknaan benci. Pemaknaan itu adalah definisi subjektif, iya nggak? Dia nyebelin tuh orangnya tuh. Dia ngeselin tuh. Oh dia baik tuh. Itu kan sudah jadi penilaian subjektif individual. Dari diriku gitu. Individuality. Masih ngikutin Bang? Iya, iya. Masih ya, oke ya. Teman-teman masih bisa ngikutin nggak di diskusi ini? Aulia, Nilo. Oke. Ya udah Oke, lanjut. sip. Aman, Aman ya, aman aman, katanya. aman. Oke, aman. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman sekalian, intellectual reality ini sudah mulai. Nah, inilah gunanya belajar filsafat atau epistemologi, Rip. Kita belajar ini ya teman, kita jadi teliti. Kita bisa bedain material reality. Lebih enak ngomongnya material reality atau material appearance, Bang Arif? Ujung-ujungnya kan ketika dipersepsikan ya appearance juga ya. Ya. Kalau di bahasa Arab ada istilahnya, Apa maujud. tuh? Oh iya, Maujud. maujud. Kita belum ke Mau, sana ya, itu menarik belum, padahal. belum. Oke, Tidak oke, nanti. apa-apa. Ini Siap. dulu. Supaya ngeh. Karena nanti begitu dipindahin ke istilah Arab, jadi lebih dong. Oke, oke. Jadi mau pakai istilah material appearance, imaginal appearance, atau intellectual appearance. Gitu. Setan di mana? Jangan-jangan dia itu imaginal appearance gitu kan. Penampakan imaginal. Dan Namanya. itu kerap kali mereka terjadi secara serentak ya. Misalnya kayak tadi ada yang kita kesel orang gitu kan. Ada di imajinasi, ada makna juga gitu. Ya, Appearance, dua-dua langsung muncul brek, gitu. iya. Kayak kita misalnya ya teman-teman ya. Ini contoh lagi nih. Kalau kita ngeliat video klip ya. Wow, oke. Nah, video klip itu kan gambaran batin. Itu sebetulnya yang saya dengar ya. Itu ada suara terpisah, ada gambarnya terpisah. Itu kan coba kalau soundtracknya terpisah dari apa namanya dubbing deh. Mama mulutnya begini, tapi suaranya telat gitu. Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Jadi Ya. tapi suaranya telat gitu. Aduh, gak enak banget itu. Gak enak banget ditonton itu. Iya enggak? Nah, jadi itu nanti ada daya namanya common sense. Apa namanya? Common Eh, sense. iya, jadi sensis kan ada yang menyatukan semua sensis. Oh iya, iya. Teknologi baru punya kemampuan menyimpan audio visual. Audio visual, tapi belum bisa menyimpan rasa gitu. Belum bisa menyimpan aroma. Mungkin satu saat Google menemukan rekaman rasa atau gimana tuh caranya itu bunyi gitu. Harus singularity dulu kayaknya. Ya gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini dapat ya objek itu, denoun itu ada namanya material appearance, imaginal appearance. Setan di mana? Nah, itu kan intellectual reality ini, Rip, itu ada yang di sini yang balik kemarin itu kan. Yang ini ya, yang apa namanya? Oke, sorry. Ya, definisi itibari kan? Definisi Iya. ini notion ya. Definisi mentah, spekulasi. Pemaknaan subjektif ya kan? Kalau intellectual reality itu ini maksudnya definisi logis ya. Definisi logis. Oke. Oke. Lanjut ya, masih dong ya.
Nah, jadi kalau kita udah menyadari objek itu ada yang intellectual reality atau intellectual experience, maka daya yang menyaksikan atau subjek yang menyaksikan itu kan aku. Aku yang mana? Aku akal. Ya, namanya aku akal. Nanti kita cari juga istilah yang tepat di bahasa Arab sih namanya akal. Nah, asal muasal intellectual reality itu sebetulnya kalau dalam bahasa teologi itu malaikat. Saya ingin teman-teman menyadari dulu keberadaan intelektual ini karena butuh panjang juga dulu memahami ini, lama memahami. Jadi kayak gini apa Dewa ya, kalau kamu di HP ini ada apa ya, sini ada aplikasi Gojek. Kan ada aplikasi Gojek nih misalnya ya. Aplikasi Gojek. Iya. Nah itu kan gambar Gojek doang, image. Tapi di balik aplikasi Gojek ini terhubung kecerdasan yang menghubungkan Gojeknya dengan makanan dan kita gitu. Ini apa yang menghubungkan? Ada internetnya, ada program di HP. Nah ini namanya artificial intelligence. Nah di alam semesta ini teman-teman ada sistem itu. Contohnya gravitasi. Bumi tidak tabrakan dengan planet yang lain. Apa yang mengatur itu? Itu ditemukan oleh akalnya ilmuwan. Jadi saintis yang teliti, yang tajam akalnya itu mampu mendeteksi pola gitu, pola yang teratur. Nah, itu namanya intellectual reality. Ada pertanyaan, Bang? Sementara ini? Bang Rami? Ya, silakan. Aku kayak nggak ngerti deh. Silakan, nggak apa-apa. Maksudnya, the knower akal itu di intellectual reality ya, itu maksudnya akal, apa itu akal? Maksud aku, akal itu apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Kecerdasan. Kamu kan Ya. punya kecerdasan. Maksud aku dari akal dengan memoriku, dari apa di bawahnya itu ada Imajinasi. the knower itu daya memori atau imajinasi. Menurut aku bukan itu juga part dari bagaimana akalku membuat menstrukturkan memoriku dan imajinasiku. Ya, semua the knower itu kita sebut namanya aku, Dewa. Oke. Iya, semua itu. Tubuh juga kamu sebut aku kan, sementara ini. Sebentar. Meskipun nanti kita bantah. Ketika kamu sebut aku kan, kamu di cermin, kamu berasumsi tubuhmu kan? Iya. Clear? Nanti kita bantah loh ini. Aku bukan tubuh loh. Tapi saya tuntun dari bawah. Sementara ini, aku itu the knower, yang mengetahui kan? The known itu yang diketahui. Itu. The knower itu subjek. The known itu objek. Nah, ini conventional thinking. Saya mengajak teman-teman dari cara berpikir umum. Dan itu tidak salah 100%. Meskipun nanti kita lampaui. Makanya itulah pentingnya. Apakah pengetahuan saya selama ini tentang realitas itu benar? Jangan-jangan ini mimpi. Kamu pernah nonton nggak film Matrix? Si Neo itu Matrix. Kan? Ya. Belum. Atau gini deh, Jumanji. Oke. Nah, Jumanji itu kan dia masuk ke dunia permainan itu kan? Iya. Mana dirinya yang real? Yang ada di Jumanji atau anak muda yang galau itu? Iya, yang anak muda itu. Belum tentu. Okay. Atau Narnia. Tahu kan nonton Narnia kan, Dewa? Iya. Nah, Narnia itu kan dia di London kan. Tahu-tahu adiknya masuk satu lemari, masuk ke negeri Narnia. Dan di sana mereka jadi pangeran. Iya. Nah, mana yang real?
Nah, ketika dia dominan di daerah London, itu yang dianggap real. Tapi akhirnya mereka lebih asik di Narnia itu. Narnia itu imaginal world. Atau nanti kita akan bicarakan dalam konteks agama itu the other world. Dunia lain. Atau akhirat. Akhir. Bukan akhirat itu bukan akhir waktu ya. Nanti time kita bahas juga di sini. What is time? Tapi saya ingin ajak Dewa dulu dan teman-teman untuk menyadari ketika disebut the knower, itu maksudnya aku. Oke? Clear ya? Ya, mungkin sambil lagi. Oke. Iya, memang gitu dulu. Nanti baru kita sempurnakan. Nah, the knower itu, sang aku itu, aku tubuh. Tapi sekarang kita mulai tahu, ada memori kan? Kita nggak bisa bantah pengalaman memori. Ada experience. Buktinya saya ingat. Kan kalau saya ingat masa SMA Dewa, itu bukan di otak saya ada gambar-gambar, bukan. Experience aja gitu. Hadir gitu, menampil gitu. Nah, yang menyaksikan atau aku yang menyaksikan experience in my imagination itu disebut daya memori. Realitasnya namanya realitas imaginal. Tapi di sini subjek objek kan sudah nyatu, Dewa. Saya kasih contoh lagi. Aku sedih. Aku sedih. Aku. Ini kan sering kita omongin nih, ya enggak? Ya kan? Dewa. Ya. Nah, sedih ini makhluk apa ini? Dan subjek yang mengalami sedih apa? Jelas kita mulai sebut. Aku jiwa kan? Sedih ini makhluk apa? Dan sedih ini punya efek loh. Muka jadi sembraut. Nah, objek sedih ini yang disebut nanti realitas imaginal tapi sudah dimaknai. Nanti kalau kita sudah mulai belajar lebih dalam lagi ke atas, tadi belum saya lanjutkan ya Dewa. Makasih kamu respon begini. Jadi kita tektokan. Nanti kita akan nyebut I am sad. Sad. Itu kita ganti nanti I am aware of sad. Beda nggak? Beda nggak Dewa? Ya. Jadi kalau kamu I am sad, kamu identikkan aku dengan sedih. Nah itu nanti banyak orang kebodohan kita, kekafiran kita, itu namanya kekafiran. Ignorannya kita, itu gunanya epistemologi. Salahnya kita identifikasi aku dengan sedih. Padahal sedih itu objek. Tetapi objek batin. Nah ada yang menyadari sedih. Ini siapa ini? I am aware. Aku menyadari. Atau I am conscious of sad bisa. Kalau aku dan api, aku dan mobil, tubuh Jelas. yang kita maksud tubuh. Itu jelas keterpisahannya kan? Tapi kalau aku subjek jiwa, batinnya apa objeknya itu sedih, itu sudah mulai lebur. Tapi masih di logika terpisah. Masih ada sense itu ya. Sense of separation. Sense of separation. Oke. Nggak apa-apa memang begini, Dewa. Apa dialog-dialog begini memang begini. Tapi begitu kita paham, itu clear banget. Jangan-jangan Dewa yang selama ini kita sebut setan, itu imajinasi. Sebetulnya itu di bahasa Arab jelas. Jin kan? Jin itu wujud jinni, wujud mental Dewa. Yang selama ini orang sebut jin itu wujud mental. Wujud jinni gitu. Experience, imaginal experience. Makanya kan penampakan. Mana ada orang ngelihat jin itu fisik? Nggak ada. Kayak hologram. Nanti satu saat jin berterbangan di mana-mana, augmented reality. Kayak film ini loh. Apa Avenger itu loh. Jadi kalau rapat kan Iron Man sama itu suk nongol. Nanti
ketika kita diskusi di sini, nggak layar datar lagi, Dewa. Tahu-tahu kita nongol di situ. Om Dame di situ, Bang Dame di situ di kamarmu. Kita ngobrol gitu. Kamu tinggal pakai kacamata aja, kata Bang. Nah, kayak Kingsman ya. Tonton nggak Kingsman? Iya, Agent itu kan. Agent. Jadi ada 20 kursi, ada 2 di situ nampak. Kalau begini, begitu pakai, ada 20 orang. Nah, sebetulnya Dewa, siapa yang melagi itu? Mata imajinasi. Kita ngelihat painting yang sama, physically kanvasnya. Tapi imajinasi kita bisa beda klipnya, video klipnya. Itu butuh latihan. Jangan-jangan Nabi Muhammad nyebut paradise jannah, itu penglihatan batin Nabi. Kan namanya jannah, taman di Hidden Garden. Ini ada satu buku judulnya Unveiling The Garden of Love. Nah, Unveiling. Jadi menyingkap taman cinta. Bisa juga dong menyingkap taman cemburu. Bisa juga. Menyingkap taman kesedihan. Nah, sekarang mulai teman-teman, subjek objek tidak selalu objeknya material. Ada objek imajinal, Dewa. Ini aja ngeh teman-teman. Aduh, udah senang banget nih epistemologi kelima ini. Oh, ternyata objek itu tidak hanya material, tapi ada imajinal. Dan aku bisa mengamati objek imajinal itu. The known, kita sebut the known aja. Karena pembentukan bahasa, menggunakan bahasanya penting juga. The known imaginal. Nah, begitu kita masuk kepada makna intelektual, kan ada. Oh, si A begini. Itu kan intelektual. Bukan image. Iya, makna ya. Misalnya saya sebut ini apa? Kita simulasi aja, Dewo. Kalau saya sebut nama ini, apa yang muncul di benakmu, Dewo? Mantan gubernur. Itu agak normatif. Kalau kamu ketemu teman penista agama dong, mereka maknai. Oh iya. Oh iya. I mean, berarti kamu cukup cukup intelektual lah kamu. Mantan gubernur, oke. Tapi bisa juga dia mantan napi, bisa juga dong. Atau penista agama. Nah, mana yang benar? Berarti itu persepsi individu kan? Persepsi individu. Nah, ketika persepsi individu penista agama itu disampaikan ke orang-orang, namanya narasi, dan diyakini ada sekian juta orang, jadi demo. Atau misalnya disebut satu nama lagi, misalnya nih, Mr. Bean. Nah, apa yang muncul di benakmu? Aktor. Nah, tapi dia dikasih gelar Sir, kan? Iya. Artinya kita melihat objek yang sama. Wah, iya. Objek imajinalnya bisa beda, ya nggak? Aku juga baru nggak sih. Mr. Bean itu bukan aktor, dia itu karakter. Iya, dia karakter. Yes, dia karakter. Dia dibentuk. Apakah itu diri yang asli? Nah, apalagi era teknologi sekarang, kita bisa membuat framing. Dan itu changing. Gampang berubah. Apakah dia konsisten atau tidak? Atau ada followernya atau tidak? Banyak followernya, belum tentu itu kebenaran, Dewa. Ada juga misalnya, maaf ya,
Ini bahasa filosofis ya. Syahrini gitu. Ada princess bisa. Termasuk Bang Dame gitu. Dewa udah mulai kenal Bang Dame. Di benakmu sudah terbentuk perception. Apakah kamu ketemu Bang Dame yang asli? Sementara personality, karakter, atau persepsi dulu. Tapi persepsi itu tidak semuanya salah. Melalui persepsi imajinal itu, persepsi maknawi itu, baru kita mulai persepsi yang lebih mendekati lagi, sampai nanti kita akan ketemu, saya nggak mau buru-buru nanti kita ketemu di balik persepsi intelektual itu. Di situ ada divine names. Nama-nama gitu. Jadi ada orang cuma melihat materiality, sedikit dapatlah imaginary reality. Intellectual reality ya notion aja, sekedarnya. Tapi ada intellectual reality yang sudah sangat kokoh. Syukur-syukur sudah di. Ya, syukur-syukur sudah bisa dewa menyaksikan divine names. Ketika kamu kagum pada seseorang dewa, sebetulnya kamu kagumin adalah beauty, keindahan, cinta, keadilan. Jadi Rip, divine names itu realitas intelektual juga Rip. Realitasnya gitu ya. mengambil sebagai intelektual, jadi keadilan. Makna keadilan. Yang adil itu siapa? Divine name. Ketika seorang pengajar, seorang guru kamu lihat ilmu. Kamu ngelihat tubuh apa ngelihat ilmu? Esensinya ya. Iya. Sebetulnya Rip, kita bisa mengajak orang ke kesadaran intelektual tadi udah hebat banget. Dan memahami bahwa ada aku yang korespon dengan itu gitu. Dan itu akal ya kan? Iya. Nah. Jadi mengajak orang menyadari materiality dengan imaginary reality aja itu udah. Hari itu kan dewa ada semacam satori juga tuh. Iya, yang kulihat apa? Dan kita juga mengemas diri kita dewa itu karakter. Apa? Personality. Branding. Personality kan berasal dari kata person. Person artinya mas, topeng. Ya, mask. Oke. Ya, kita harus pakai topeng sesuai dengan yang diperlukan. Makin ke atas kira-kira subjek objeknya makin lebur nggak? Iya, itu terlihat dari ini sih. Dari semakin lebur ya, semakin lebur. Iya. Nah, disinilah nanti Dewo itu hati. Sebetulnya nama Tuhan di dalam dirimu Arif itu hati. Your heart is divine name. Oke, deskripsi. Oke. Your heart is divine name. Makanya rumah Tuhan itu di mana? Di hatimu. Nanti kalau di sini kan material reality dengan senses kayak senses ini body ya. Terpisah. Lama-lama nyatu. Kayak kita nih yang ngumpul ya teman-teman. Coba buka videonya Dewo. Yang lain juga dong. Ya. Lia, Esha, Aulia, Jagesha. Coba nih. Dewa ya. Nih. Apakah aku ngelihat image Dewa atau layar screen? Nih. Kan Dewa ngelihat laptop apa ya? HP ya? HP.
Kalau saya ngelihat layar laptop, saya ngelihat ada 13 di sini. Yang saya lihat gambar atau layar? Layar. Layar, benar. Sebenarnya layar. Jadi saya ngomong sendiri nih di ruang kerja saya. Physically. Tapi secara capability, kita ngomong di imajinasi loh ini. Ini yang ngomong siapa nih? Ya. Kesadaran jiwa ketemu jiwa nih. Berarti kita bisa ngomong sama orang yang meninggal dong. Yang meninggal tubuhnya. Iya. Imajiner ya. Berarti sebenarnya lebih banyak dari 13 ya. Karena setiap orang ada aku lain yang muncul di sini. Ya, asumsi. Wah, Arif parah. 13 dulu deh. Ya enggak, maksudnya aku aja ada aku imajinal, ada yang akal, ya kan. Jadi setiap orang ada kayaknya 4 kali 13 kali. Tapi gini, apa Dewa? Ini makanya kan ini pelan-pelan nih kita. Bentar. Ya. Jadi melalui layar kita kan bicara, itu imajinasi kita yang main. Nah, ada juga kasus lain, kita udah sama-sama ketemu sama orang lain, benar-benar udah tetap muka, tapi karena imajinasinya nggak main, udah tetap muka aja, mereka nggak komunikasi hitungannya. Nah ini kita secara virtual, tapi itunya sebenarnya connect, nyambung. Kita sebenarnya nyambung. Berarti the real communication berarti imajinal. Iya, esensi komunikasinya kita jalan. Iya. Ada orang misalnya suami istri di kamar berdua, tapi nggak ngobrol. Yang satu kemana? Apalagi ada alat virtual HP sekarang. Nah ini kan membuat kita, tapi ini ya, ini kita diajak jalan-jalan nih teman-teman. Dunia kalian nanti, wahai anak muda, ini bakal lebih dahsyat dari sekarang loh. Pacaran nanti Dewa, itu pacaran hologram gitu. Pacarannya itu. Iya kan? Jadi mana yang real? Makanya nanti yang real itu kita naik ke atas hati. Divine name. Ini yang kalian dengerin siapa? Kan dari laptop kan? Oke, kalian membayangkan secara intelektual itu Bang Dame. Bang Dame itu siapa? Sebenarnya kan ilmu kan? Yang bicara itu ilmu. Ilmu itu siapa? Divine name. Al-ilm. Nah, makanya filsafat yang kita kembangkan di sini, Bang Arif, selalu kita kaitkan dengan tradisi spiritualitas Islam dan juga yang lain. Nah, artinya apa? Pada saat kita kagum pada seseorang, itu bukan kagum pada tubuhnya loh. Ada orang tua main piano, memukau, kayak ganteng gitu loh. Padahal orangnya mungkin, tapi dia main pianonya kayak charming gitu. Jadi beauty itu bukan fisik, Dewa. Beauty itu makna di ini batin. Attraction. Jadi yang indah itu siapa? Apa? Objek apa? Itulah akhirnya divine name. Nah, tapi tidak semua orang terbuka ke sini, Dewa. Kamu tadi terbuka pada bisa membedakan. Oh, Mr. Bean itu ternyata karakter yang dibentuk gitu. Maaf ya, Habib bisa nggak di framing? Kenapa? Ya yang lain bisa. Habib bisa nggak di framing? Seolah-olah orang suci. Ya. Kiai bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah era kita sekarang itu gampang di framing. Ketika diulang-ulang framing itu, apakah dia jadi kebenaran? Kan sering kita dengar. Kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran. Enggak akan pernah jadi kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan jadi pendapat orang banyak. Persepsi orang banyak. Itu belum tentu kebenaran. Makanya sekarang viralkan. Jadi pendapat yang sama ya. Diulang-ulang, tapi belum tentu datang dari ilham, Bu. Nanti kita sampai kepada, karena gini, Bu, kalau pengetahuan yang benar datang dari hati, itu menenteramkan.
clear dan bertahan lama. Tapi kalau dia cuma istilahnya sekarang pencitraan, nah gitu kan ada sekarang tuh, shaming gitu kan lagi musimnya tuh sekarang. Mau jadi pemilihan wali kota, presiden, oh sewalah ini apa namanya konsultan politik gitu. Tapi Ya, kalau karakter otentitas dia nggak begitu, Dewa, suatu saat hancur nggak? ya, Hancur. Nah, kalau orang itu otentik, datang dari hati, menulis, dia mati tubuhnya. Apakah masih bertahan? Masih. Buktinya sekarang, saya masih baca bukunya Al-Ghazali nih. Al-Ghazali, ini kitab kan teks. Tapi waktu saya baca ini, saya dengan hati saya bertemu dia. Sebagai apa? Sebagai ilmu. Ilmu itu namanya alim. Orang berilmu namanya alim, orang alim. Sekelompok orang berilmu namanya ulama. ulama. Ilmu adalah nama Tuhan kan? Al-ilm. Pak Andi, kita udah mulai duluan ya tadi. Iya, saya terlambat, tetapi Ya. senang. Rindu. Nanti Pak, ini kan Untuk rekaman ya Pak. mendengarkan. Karena tadi penting sekali tadi itu relasi subjek-objek. Iya, iya, iya Bang Damai. Tapi paling tidak teman-teman yang hadir di sini itu sudah mulai menyadari Bu Teni ada objek material, tapi ada objek yang terbayang di batin kita ya, di imajinasi kita. Orang yang kesal Bu, sebetulnya yang dia kesal yang mana? Yang Orang dibayangin. Yang dibayang, dan itu karena dimaknai secara egoistik. Ya. Dan keluar dari situ setengah mati. Karena nggak sadar, nggak tahu ilmu begini. Ya. Nah, kalau kita udah sadar, oh dia begitu. Ya, saya. Itu bahasa akal tuh. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu cara berpikirmu, bagiku cara berpikirku. Karena kamu tidak akan setuju dengan pendapatku, aku tuh nggak setuju sama pendapat. Oke, no deal. Nah, itu saling menghormati. Jadi nggak ngubek-ngubek, nggak capek. Itu dia. Nah, tapi kan banyak orang Bu tidak dewasa secara akal. Makanya syarat beragama pun akil balik. Nah, misalnya nih Dewa, kamu pingin mobil. Mobil apa? Spontan. Printer. Apa itu baru dengar? Mercedes-Benz Sprinter. Oh, Mercedes-Benz. Oh. Jadi warna? fan gitu. Fan. Warna? Warna Tosca. Nah, ada di mana itu Mercy-nya sekarang? Pikiran. Di dealer. Oh, itu enggak sekarang. Ya. Dari pikirannya. Imagination kan? Ya. Hadir. Sebelum dia menampil sebagai imaginal, dia di mana? Di luar pikiran. No. Sebelum dia nampil di imajinasiku, dia di mana? Dari pengalaman mataku yang aku melihat. Sebenarnya, Dewa, sebelum dia menampil secara imajinal, dia unmanifest namanya. Contoh. Ya, contoh nih. Pakai analogi biar nangkap nih. Ini spidol nih. Spidol ya. Oke. Ujung spidol ini kan titik kan. Dari ujung spidol ini bisa keluar A, B, C. Iya nggak? D. Iya nggak? Tak terbatas nggak? Iya. Nah, ujung spidol ini namanya unmanifest. Di ujung spidol itu unmanifest seluruh huruf. Nah, Jadi apa aja? akumu itu, hatimu itu terpendam semua apapun yang bisa kamu keluarkan. Potensi. Begitu kamu bayangkan, itu namanya kun.
Nah, fayakunnya nanti kamu nabung dulu, kerja dulu, baru ke dealer gitu. Jadi kun itu seperti kita berimajinasi langsung. Nah, fayakunnya itu baru turun kepada proses material. Nanti teman-teman akan mengerti pembahasan seperti ini akan membantu kita juga untuk memanifestasikan sesuatu. Mulai dari benak. Sebaliknya, orang yang kita keselin itu juga tercetak di benak kita. Hari ini kita mau mulai meneliti, oh ternyata hubungan subjek-objek dalam perspektif logika itu. Begitu kita sudah mulai teliti, objek imajinal itu tidak terpisah dari aku. Oh, gini ya, apa? Misalnya kita kesal sama orang. Itu kan kun yang pertama tuh. Itu dalam imajinasi kita itu kun yang pertama. Dan fayakunnya ketika kita ketemu dia beneran jadi kesel. Karena di kun Manifest. kita itu kita kesel sama dia. Manifest jadi beneran kesel. Karena di kun awal di pikiran kita udah kesel sama dia. Yes. Kalau kamu bisa mengontrol kesalmu itu di benakmu, itu nggak manifest aras. Iya, iya. Tidak akan manifest. Itulah gunanya puasa. Tapi hari ini, malam ini, Turpras nih meskipun ada bingung-bingungnya nih, nggak apa-apa, memang begitu. Paling tidak sekarang teman, jangan-jangan ya aku, Tuhan pun kita persepsi dewa. Oh iya, iya itu aku juga mengalami. Jadi ada namanya persepsi Tuhan, persepsi kita tentang Tuhan itu namanya ilah. Tapi bukan Allahnya. Nanti di pembahasan ontologi, ya ini kan epistemologi, kita akan mulai menyadari ada reality of God, bukan persepsi. Lewat? Pelan-pelan nanti. Tapi sementara ini sadari dulu, jangan-jangan yang selama ini aku sembah sebagai Tuhan itu ada persepsi. Bukan salah 100%. Sifat pikir konvensional thinking memang begitu. Ya buktinya kita kalau sholat kan ngadep batu Ka'bah. Tapi kita nggak mau bilang kita dibilang nyembah batu kan. Pokoknya kita menyembah sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sebuah makna. Adakah itu? Emang ada. Tapi kita belum tasdik. Belum syahadat. Tapi mulai dari salah dulu. Bukan salah. Simbolnya dulu. Namanya upadesa itu. Berasumsi dulu. Nggak salah kok berasumsi itu. Kan teori itu kan namanya simulasi kan Rip ya. Apa namanya? Teori ilmiah kan ada. Verifikasi. Nah, kita teruskan ya. Ini sebetulnya menjelaskan rahasia hidup ini. Jadi udah tahu objek, the known, the knower, material reality, direct experience, conscious of melalui senses. Jadi imaginal reality ada objek imaginal melalui daya memori, imajinasi dan jiwa. Ada realitas intelektual dikenali melalui akal. Ada realitas divine name dikenali melalui hati. Sampai nanti, nih, menyatu di sini nih. Nah, ini kan degree of reality. Ini degree of consciousness. Dewa jelas nggak ngelihatnya? Dipoto aja boleh dipoto. Nah, nanti kita sampai pada satu titik absolute reality adalah pure consciousness. Di sini nanti ontologi adalah epistemologi. Oke. Iya ya, ontologi adalah epistemologi. Malam ini kalau tidak langsung paham nggak apa-apa kok. Gitu. Foto aja Bang.
Udah. Udah dipoto? Aku kirim ke grup. Sebetulnya ada satu lagi nih. Nah, di atas itu ada satu lagi. Foto lagi dong. Iya, satu lagi. Di Oh atas iya, itu. oke, siap. Ini yang versi lengkap. Ternyata seluruh alam ini ada dalam imajinasinya akunya divine. Jadi perjalanan kita nanti ya teman-teman itu naik sampai ke sini. Ini yang disebut one tauhid. Tapi kita bisa mengajak orang menyadari subjek objek itu akhirnya adalah pada satu titik nanti nyatu, itu sudah cukup malam ini. Paling tidak pertemuan malam ini menyadarkan teman-teman bahwa kalau kita kesal sama orang, sebetulnya kita kesal adalah objek imajinal kita tentang dia. Ayo dong bangun, ngapain kesel-kesel sama orang gitu. Sampai dengki nggak jelas. Dan itu bertahan bertahun-tahun. Dan diturunkan ke anak. Karena ternyata sebenarnya saat kita kesel sama orang, bahkan ketika kita udah ketemu orangnya, udah terus kita tidak berpapasan lagi, dan pokoknya udah berpisah lagi, masih ada keselnya. Jadi bukan karena orangnya. Ini pengalamanku ya. Yeah. Cuman kayak kita nih, ego kita tuh pingin ada musuh gitu loh. Ada the other kalau istilah psikologinya. The other gitu kan. I and the other. Aku ingin mereduksi the other agar menjadi I. Gitu kan kalau teori psikologi psikoanalitik. Tapi ya why gitu kan. Ujung-ujungnya kenapa kita buat konsepsi the other sendiri? Dan Kenapa kita mau buat konsepsi musuh ideal, antagonisme gitu? Ternyata kalau kita teliti self inquiry lagi, penyelidikan diri, yang selama ini disebut yang bergerak untuk nyari-nyari musuh itu ternyata siapa? Nah itu kalau kamu kenali itu, Rip, itu yang selama ini di agama disebut setan. Iblis yang Oh. putar. Udah kenal kan iblis itu? Gayanya pintar banget nggak? Iya. Dia portofolionya sejak zaman Nabi Adam loh, canggih loh. Aduh. Tunduk. Gila udah profesional, lebih dari profesional. Pick. Nah dia akan selalu kerjanya begitu untuk mematangkan kita dari satu sisi. Iya. Dia mencari celah, paling tahu dia. Yang disukain, yang Arif suka. Iya ya. Soalnya kalau aku pernah dengar iblis itu selalu depiksinya serem gitu. Padahal job desk dia kan penggoda. Ya kita mau digodain yang menarik dong, ya kan. Iya, jadi ada kontradiksi di situ. Nah, jadi berarti kan dialog filosofi seperti ini bukan berarti tabrakan sama agama. Cuman agama menyampaikannya dengan bahasa-bahasa simbol. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan korelasi dari wahyu, tadi kan sebelumnya kan pengetahuan datang dari wahyu. Ada dari analisa intelektual. Malam ini kita analisa intelektual. Kita tidak menolak sumber pengetahuan dari unveiling, revelation. Tapi kalau kita belum nyambung, ya udah. Hormati dulu, respect. Nanti begitu kita teliti dalam berfilosofi kayak tadi. Oh, ternyata itu yang dimaksud setan gitu. Jadi kita jadi ngerti gerak-gerik setan. Nggak menduga-duga lagi. Clear. Setan nih, itu kan udah tahu langsung. Oh, ada pertanyaan nih. Ternyata setan. Oke. Setan Lanjut. itu adalah sisi diri kita yang suka melirukan.
Ada yang nanya nih. Ya, istilah menggoda itu kan istilah Sorry. dari Hmm? apa tuh? Oh ya, pertanyaan itu sih. Menggoda. Apakah ditugaskan untuk menggoda? Gimana? Ini ada Tessa nanya, apa Bang Dami bedanya imajinal dengan intelektual? Ada Bang. Tadi udah dijawab kan? Sebenarnya waktu teman-teman mendengar istilah tasawur, semuanya itu kan ada di dalam khayal kita. Saya kadang-kadang menggunakan kata benak. Di benak, bukan di otak. Otak kan materi. Nah, di benak itu, di situ ada image, ada juga di situ makna. Kayak tadi kan saya sebut ke Dewa, ada Ahok, dia nyebut mantan gubernur. Tapi ada yang memaknainya sebagai apa? Penista agama, mantan napi, Cina. Contoh aja ya nih. Nah, itu kan persepsi sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita harus lebih rendah hati, jujur, bahwa selama ini kita sering mempersepsi, memaknai sesuatu, itu tidak utuh. Belum tentu suami istri yang 20 tahun mengerti suaminya loh. Itu baru sebagian, belum tentu. Nah, sampai nanti kita mengenal seseorang, itu Dewa nanti. Kita mengenal dia nama Tuhan. Bahkan nanti kita berbuat dengan nama Allah. Nama Tuhan. Dengan cinta. Tapi kan nggak bisa cuman, ya itu namanya taklik kan. Taklik buta. Oke, ada pertanyaan Dewa? Seru kan? Ada poin kan kamu dapat? Enggak, aku bukan pertanyaan sih, cuman aku malah mikirin yang kalau misalkan sebenarnya kan tadi kan kita ngomongin kalau yang suaranya banyak itu sebenarnya bukan kebenaran gitu kan. Misalkan Belum itu kan tentu. belum tentu itu Belum kebenaran tentu. gitu. Cuman anehnya ya dari sekian banyak peradaban gitu ya. Yang dibilang paling maju itu demokrasi. Yang bahkan datangnya dari Yunani kuno. Seru-seru ini. Pertanyaannya Dewa, apakah demokrasi sekarang sama dengan zaman Plato? Atau sudah mengalami reduksi? Pasti Trias ada politik. Pasti ada perubahan kalau zaman. Pasti ada. Tapi pernah nggak terpikir kalau yang paling peradaban itu pernah kok Romawi? Kerajaan tuh, Parsi, Mesir. Belum lagi kita ke Hinduism, Mahabharata, peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, kalau kita jelajahi lagi dengan kesadaran spiritual, ternyata sebelum Mesir ada juga peradaban gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan sains modern nggak bisa jangkau. Mereka cuma mengenal, kayak Darwin kan mengandalkan artefak-artefak gitu. Jadi, nah kalau kita nanti Dewa, itu kayak Krishna, kita duduk meditasi diam, kita diperjalankan. Nabi Muhammad nyebut Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ketemu Adam. Nah, ini yang dihilangkan oleh sains modern Dewa. Sumber pengetahuan yang datang dari revelation, ilham. Sumber pengetahuan salah satunya panca indera, yes, empirisme namanya. Tapi memaksakan bahwa kebenaran realitas hanya empiris, itu namanya positivisme. Bagaimana dengan orang sedih? Dia maksa-maksa itu otak gitu. Makanya mereka kehilangan dimensi sakral yang memuliakan manusia. Jadi memaksakan sumber pengetahuan hanya empiris dan rasio itu melemahkan kualitas manusia. Tapi karena mereka mendominasi, itu menguasai peradaban.
Oh, ada Om Beben loh di sini. Ya, Om Beben. Mas Beben. Mas Beben bisa sharing dikit? Halo Mas Beben. Lagi itu kayaknya. Iya, iya. Tadi menyimak Mas? Nggak dari awal tapi. Nggak dari awal. Ini lagi nggak bisa buka video, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Ini Dari lagi diskusi subjek-objek gitu. Ada epistemologi menarik. Baru bisa ikut malam ini. Sampai di mana Mas itu yang dibahas? Mas Dami lanjut aja dulu. Saya nyimak dulu. Iya, oke Mas. Iya. Nah, iya. Jadi ketika kita nyebut kata iblis pun, kalau ke anak-anak Bu Teni, iblis itu apa? Mungkin orang tua nyebut monster. Membuat pendefinisian namanya analogi. Kan kita sering untuk mengenalkan sesuatu itu pakai definisi analogi. Gitu. Berarti bisa juga gini, kalau kita sadar tentang iblis itu berarti justru dia yang bisa menjaga kita untuk menjadi baik justru, supaya tidak mengikuti apa kata dia gitu. Kalau istilah saya itu katakanlah musuh ya. Kan setiap kita itu Hindar ya. Kalau saya nyebut musuh itu sekarang sparring partner, Bu. Partner bertumbuh. Ya. Jadi kalau kita saya latihan tinju 3 tahun, kalau saya pingin kemampuan saya sudah bagus, saya butuh partner. Ya. Nah, kira-kira harus begitu. Diuji, harus dibikin turnamen. Yes. Supaya kita bisa latihan lagi supaya lebih jadi juara. Iya. Gitu ya. Yes. Meningkat kualitas kita dengan menyadari iblis itu sebagai sparring partner kita, bahwa kita harus meningkatkan diri gitu ya. Harus sadar, harus meningkatkan diri. Tapi gini Deo, kalau di awal-awal kan sudah disampaikan makanya di awal penting itu sumber pengetahuan ada dari panca indera, itu kita terima, oke? Ada dari olah pikiran kita, rasio, logika gitu, kayak sekarang ada. Tapi juga ada dari perasaan kita, atau kalau yang lebih tajam lagi, intuisi gitu. Bertingkat kan udah dibahas kemarin, ada 6 level gitu. Ada ilham gitu. Kita lagi meditasi, zikir, menenangkan diri. Begitu kita tenang, nah itu dapat ilham. Eureka, kata Archimedes. Tapi ada juga ilham, wahyu. Jadi hal-hal berat yang belum bisa diolah pikiran, simpan dulu. Ada waktunya kok. Saya juga sampai ke perjalanan ini panjang, Dewa. Nggak ujuk-ujuk. Panjang, jangan paksa kali nanti hang. Nah, disitulah saya pribadi, Arif juga tahu, event itu Ibnu Sina, kalau dia lelah berpikir, dia ke masjid, dia zikir. Menenangkan diri aja. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Udah nyebut aja. Allah. Begitu dia dapat ilham. Dia tulis lagi. Gitu kira-kira. Ini ada yang minta ada musik dulu nih biar ada sedikit cair nih. Arif bisa nggak mainin gitar dikit? Rip. Waduh. Ya ambillah lagu apalah. Silya ada nggak di situ ngasih lagu apa gitu? Ayo Arif. Ayolah. Udah lama nggak lihat Arif main. Iya, mainkan dulu Rip gitar. Little Wings ya. Aduh, udah lama nggak main tuli dulu. Gak apa-apa. Ambil gitarnya nih. Sambil nyanyi ya. Bentar. Siap. Saya nyanyi deh. Kalau saya nyanyi. Wow. Ya udah deh, aku solo aja kalau gitu.
Mana Arif? Suara. Arif, nyanyi Arif. Ada guru saya di sini nih, Mas Beben. Silakan Rip, main. Iya. Masa gitar yang itu, yang bagusan dong? Nggak tahu ya. Sorry. Ini. Oh. Nanti Dewo main. Kedengaran nggak? Dengar, Bagus nggak? Dengar bagus. dengar bagus. Oke, lagu apa? Ya kamu coba-coba nyanyi semua. Little Wing ya. Iya. Coba nyanyi aja Iya. yang mau nyanyi. Udah itu aja lah. Bukan Steve Ray Vaughan saya. Nggak bisa. Agak ngejazz ya. Iya, ngejazz saya. Aulia kemana tuh bisa nyanyi tuh Aulia tuh? Tadi apa Mas Dame? Iya. Enggak, ini kalau ini hanya spontan aja. Tadi yang menanggapi yang Arif tuh kalau kita sebel sama orang gitu ya. Ya kan artinya kan pada akhirnya semua tuh kan akhirnya diri kita sendiri gitu. Ya kan kita kondisinya yang saya mau maksudkan gini. Kita kan sering dengar tuh, tapi biasanya dipakainya di dunia bisnis ya. Di dunia bisnis atau di dunia yang lain misalnya. Kalau kata Nabi Muhammad tuh berurusan harus mudah gitu kan. Jadi kadang tuh banyak orang pakai itu di dunia bisnis. Pokoknya kalau berurusan tuh harus mudah. Ini tapi terjemahannya bisa luas. Jadi berurusan harus mudah. Nah kadang-kadang ini juga bisa kita pakai dalam kasus kayak tadi tuh. Kan ada buku yang bersikap bodoh amat tuh. Kan judulnya Mark tuh kan judulnya agak progresif gitu kan. Tapi sebenarnya kan marifat tinggi gitu kan. Jadi artinya kalau kita bilang berurusan harus mudah, kita kan nggak usah berlama-lama mikirin yang tadi sebel-sebel gitu loh. Akhirnya kondisinya kan kembali lagi kalau kita banyak masukin ego atau akunya kita yang ke dalam
Karena kita selalu berpikir harusnya gini, gitu kan. Jadi ribet gitu. Makanya kadang saya juga pakai untuk udahlah berurusan harus mudah gitu loh. Ya, tapi ternyata berurusan harus mudah itu makrifat tinggi juga gitu loh. Iya. Ketika orang udahlah nggak usah banyak ribet sama hal yang kayak gitu kan. Kan pada akhirnya kita selalu melihat bahwa itu adalah cara Allah mengajarkan kan, apapun itu. Justru kita menjadi kuat ya kan. Dan lain-lain kan semuanya dibentuk oleh hal-hal yang kayak gitu. Jadi kan kalau di Latahzan itu sudah dibilang gini nih, ada kalimat yang udah bisa jadi orang terdekat kamu aja nyebelin kok gitu kan. Tapi jadikan dia surga gitu loh bahasanya gitu kan. Jadikan dia surga tuh artinya ya itu bisa jadi kalau dalam bahasa umum jadikan dia pahala lah tiap hari gitu kan. Atau jadikan dia tangga untuk menuju surga. Jadi bagi orang yang kolbunya terbuka, jadi tidak ada sebel, tidak ada derita. Semua hanya adalah cuma cara-cara Allah mengajarkan. Nah cuma kan bagus kayak Mas Dami kan pernah sharing tentang 7 derajat jiwa, tentang macam-macam ya. Jadi kita perlu punya cara melihat sesuatu dengan kacamata yang akhirnya semua itu menjadi positif ujung-ujungnya gitu. Nah kayak gitu aja sih, penambahan itu aja. Berurusan udahlah nggak usah ribet. Kayak Arif, kalau Arif kayak Karyam kan datang dari Depok ya. Iya. Terus naik kereta, BJMC libur, gimana coba? Itu kan kalau sampai akhirnya Arif apa tuh? Kalau ada orang yang ini kenapa nggak bilang, kenapa gini, kenapa aku lupa, kesel 1 jam di situ tuh bisa tuh. Tapi akhirnya kan, ini bagian dari cara Allah mengajarkan, sabar. Akhirnya pulang lagi dengan sukacita, minggu depan datang lagi. Gitu kan? Iya. Itu obat untuk overthinking sebenarnya. Kayak gitulah. Jangan overthinking. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Beben masukannya. Teman-teman sekalian, saya kira cukup segini dulu. Sudah jangan kelamaan, sudah 1,5 jam. Mudah-mudahan di epistemologi 5 ini kita mulai dapat satu perspektif lagi yang lebih detail gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan pindah kepada tema yang lain ya. Boleh itu nanti udah ontologi ya, Bang Arif ya. Boleh. Atau masih epistemologi? Lanjut apa? Maujud mahiyat gitu. Iya, oke, ya. Atau sama bahasa. Ya. Boleh. Oke, Dewa. Masih. Ada pertanyaan terakhir? Boleh? Teman-teman yang lain boleh, terserah. Enggak, janganlah. Jangan dulu ya. Jangan. Ya. Siap. Oke, Dewa. Alhamdulillah seru ya. Kontak-kontak aja apa Dewa kalau ada ini. Ini selalu hari Rabu ya Mas Teme ya? Iya, Om. Rabu. Selalu Rabu ya. Aku ngajar sih biasanya Rabu ngajar sampai 9:30. Walaupun bisa lihat rekaman ya, tapi kayak langsungnya lebih enak sebenarnya. Lebih enak tektokan gitu. Ya nggak apa-apa lah, iya betul. Lanjut aja dulu. Oke, Bang Arif, terima kasih Dewo, terima kasih semuanya. Bang Arif, sama-sama. Oke, kita foto dulu. Foto dulu. Yang bisa buka kamera, silahkan. Waduh, dia baru nongol. Ada lagi? Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih ya teman-teman sekalian. Makasih semuanya. Makasih. Sama-sama. Dewa jangan bosan-bosan ya Dewa ya. Oh iya. Besok ada live Swaguru di IG. Silahkan ditonton. Iya. Jam berapa? Iya. Jam 7. Berapa? 7. Oh ya, 6:30. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam. Love you all.